mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan sekarang ini. Kiranya Tuhan berikan kami telinga seperti seorang murid yang rindu mendengar. Kiranya Tuhan, Engkau tolong kami mengabaikan hal-hal yang tidak ada kaitan dengan ibadah maupun yang tidak ada kaitan dengan firman Tuhan. Kuatkanlah kami dan tolonglah Roh-Mu yang kudus menolong kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita sudah memasuki 2 Samuel pasal yang ketiga, perikop yang terakhir, yaitu ayat dari 22 hingga ayat yang ke-39. Dan LAI saudara memberikan judul perikop yaitu Abner dibunuh oleh Yoab. Saudara, pertanyaannya mengapa Yoab membunuh Abner? Apakah yang dilakukan oleh Yoab itu dapat dibenarkan membunuh Abner? Lalu saudara, bagaimana sikap Daud terhadap Yoab dan Abner? Dan pelajaran penting apa yang bisa kita dapat pada hari ini? Kita membaca 2 Samuel pasal yang ketiga, ayat 22 hingga ayat yang ke-39. Secara bertanggapan, saya 22, jemaat sekalian 23, bertanggapan hingga ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan, anak buah Daud dan Yoab baru saja pulang setelah mengadakan penggerebekan dan mereka membawa pulang jarahan yang banyak. Tetapi Abner tidak lagi bersama-sama Daud di Hebron, sebab ia telah dilepasnya pergi dengan selamat. Ketika Yoab bersama dengan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukan kepada Yoab demikian, Abner bin Ner telah datang kepada raja dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat. Kemudian pergilah Yoab kepada raja, katanya, apakah yang telah kau perbuat? Abner telah datang kepadamu, mengapa engkau membiarkannya begitu saja? Apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu? Ia datang untuk memperdaya engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan. Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari perigi Sira tanpa diketahui Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya, sehingga mati membalas darah Asael adiknya. Ketika hal itu didengar Daud, kemudian berkatalah ia, aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner itu. Biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang, atau yang kekurangan makanan. Demikianlah Yoab dan Abisai adiknya membunuh Abner, karena ia telah membunuh Asael adik mereka di Gibeon dalam pertempuran. Dan berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, koyakanlah pakaianmu dan lilitkanlah padamu tubuh kain dan menetapkan di depan mayat Abner. Jalan di belakang usungan mayat. Ketika orang menguburkan Abner di Hebron, maka menangislah raja dengan suara nyaring pada kubur Abner, dan seluruh rakyat pun menangis. Karena Abner raja mengucapkan nyanyian ratapan ini, apakah Abner harus mati seperti orang bebal? Tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur dan orang-orang durjana. Dan seluruh rakyat itu makin menangis karena dia. Seluruh rakyat datang menawarkan kepada Daud untuk makan roti selagi hari siang. Tetapi Daud bersumpah katanya, kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sebelum matahari terbenam aku mengecap roti atau apapun. Ketika seluruh rakyat melihat hal itu, mereka menganggap hal itu baik, seperti segala sesuatu yang dilakukan raja dianggap baik oleh seluruh rakyat. Maka tahulah seluruh rakyat dan seluruh Israel pada hari itu, bahwa pembunuhan Abner bin Ner bukanlah rancangan raja. Kemudian berkatalah raja kepada para pegawainya, tidak tahukah kamu bahwa pada hari ini gugur seorang pemimpin, seorang besar di Israel? Tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja.
Sedang orang-orang itu, yakni anak-anak Zeruya, melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Saudara, sesudah membaca perikop ini, kita langsung mendapatkan kesan bahwa ini adalah peristiwa yang sangat tragis. Dan kemudian kita pasti berpikir, mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Dan kemudian juga kita mesti berpikir, saudara, apakah hubungan peristiwa ini dengan peristiwa keselamatan manusia? Saudara, sebelum perikop ini, saudara, Abner dicatat adalah seorang panglima perang dari Raja Saul yang kemudian dia memihak kepada Daud, saudara. Saudara, di pasal yang kedua, Abner itu mengangkat anak Saul yang paling lemah, yang paling bodoh, yang bernama Isi-Boset menjadi Raja Israel. Sesudah saudara, Saul dan ketiga anaknya, yaitu Yonatan, Abinadab, dan Malkisua itu mati dalam perang melawan bangsa Filistin. Saudara, apakah motivasi Abner mengangkat Isi-Boset, anak yang lemah ini menjadi raja? Kelihatannya saudara, karena apa? Karena Abner pingin menjadi raja. Tetapi dia menjadikan Isi-Boset, saudara, itu menjadi batu loncatan untuk Abner bisa menjadi seorang raja. Dan Abner, saudara, dia ingin bukan hanya menguasai Israel saja, dia pun juga ingin menguasai Yehuda, saudara, yang dikuasai oleh Daud. Itulah sebabnya saudara, kemudian Abner mengangkat Isi-Boset, anak Saul yang lemah ini menjadi raja. Dan kemudian Abner, dia meminta Isi-Boset, sekarang mari kita serang Daud, kita serang Yehuda, saudara. Tetapi kemudian ternyata waktu Abner dan Isi-Boset menyerang Daud, ternyata mereka kalah, saudara. Kenapa? Karena Daud punya panglima perang sangat hebat sekali yang bernama Yoab, saudara. Dan kemudian Abner yang kalah, kemudian dia melarikan diri. Tetapi saudara, adik Yoab, 3 bersaudara, saudara. Yoab, Abisai, dan Asael. Nah, adik Yoab bernama Asael itu tidak mau melepaskan Abner. Dia memburu Abner. Dia mengejar Abner, saudara. Tetapi saudara, waktu Abner kejar, dia tahu. Dan kemudian Abner memperingatkan Asael, jangan kejar saya. Kenapa? Karena saya bisa membunuh kamu, saudara. Tetapi kemudian Asael dia tidak mengindahkan peringatan Abner. Asael pikir, Alkitab catat, Asael larinya itu cepat bagai kijang, saudara. Dan kemudian dia terus kejar Abner. Abner bilang, jangan kejar saya bisa bunuh kamu loh. Dan ternyata saudara, Asael terus kejar Abner. Dan walaupun lari Asael seperti kijang cepat, saudara, tetapi tombak Abner lebih cepat daripada tombaknya Asael, saudara. Akhirnya apa? Abner kemudian menombak Asael dan Asael mati, saudara. Dan kemudian sesudah peristiwa kekalahan Abner dan Isi-Boset melawan Daud, saudara, terjadilah insiden antara siapa? Antara Abner dengan Isi-Boset. Isi-Boset menuduh Abner, kamu ini menggoda gundik ayah saya. Kamu menggoda gundik Saul yang bernama Rispa, saudara. Saudara, ini adalah satu tuduhan yang sangat-sangat serius sekali terhadap Abner. Saudara, tuduhan ini bisa benar, bisa tidak benar, saudara. Isi-Boset menuduh Abner, kamu mengganggu ya gundik ayah saya. Ayah sudah mati, kamu ganggu, saudara. Ini bisa benar, bisa tidak benar, saudara. Tetapi saudara, masalahnya bukan benar atau tidak benar, saudara. Tapi masalahnya, saudara, Isi-Boset sudah curiga kepada Abner. Bahwa Abner pasti akan merebut tahta dari saya, saudara. Saudara, kalau zaman dulu ya, kalau misalnya seorang raja, dia menang perang melawan raja lain, maka istri-istri raja yang kalah sama gundik-gundiknya itu diambil oleh raja yang menang, saudara. Maka kemudian saudara, Isi-Boset berpikir, ini Abner nih pingin merebut jabatan saya. Maka mungkin sekali saudara, dia karang-karang cerita. Kamu itu ya sudah menggoda gundik ayah saya. Artinya saudara, kamu pingin merebut tahta saya, saudara. Dan kemudian saudara, Abner yang dituduh oleh Isi-Boset mengganggu gundik daripada Saul, saudara, itu tidak terima. Dia tidak terima, saudara. Entah benar, entah tidak benar, saudara. Pokoknya Abner tidak terima. Dia tolak tuduhan dari Isi-Boset, saudara.
Dan kemudian dia melawan Isi-Boset. Saudara, pertanyaannya saudara, mengapa saya berani katakan entah benar, entah tidak benar. Yang menuduh entah benar, entah tidak benar. Yang dituduh entah benar, entah tidak benar, saudara. Kenapa saudara? Karena dalam politik itu semua bisa terjadi, saudara. Ingat dulu pernah ada satu orang PM Malaysia, Mahathir Muhammad, dengan wakil PM-nya, Anwar apa, saya lupa saudara. Dan kemudian PM sama wakil PM. Kelihatannya si PM saudara merasa, ini wakil PM ini sudah tidak sabar, ingin menjadi PM. Entah tiba-tiba saudara, lalu kemudian PM menuduh wakil PM, kamu korupsi. Yang kedua, kamu melakukan sodomi, saudara. Ini satu tuduhan yang sangat serius sekali, saudara. Akhirnya apa? PM menang. Dan kemudian wakil PM dimasukkan ke dalam penjara apa? Tuduhan korupsi dan tuduhan sodomi, saudara. Dicarilah bukti-bukti, saudara. Saya pikir-pikir ya, si wakil PM kan punya anak, saudara. Berarti dia seorang yang normal. Dia suka dengan perempuan, saudara. Nah, kalau sodomi itu kan laki dengan laki-laki, saudara. Kelihatannya, saudara, adalah tuduhan yang dibuat-buat, saudara. Di dalam politik itu semua bisa terjadi, saudara. Maka saya katakan antara benar dan tidak benar. Baik dari pihak Abner maupun dari pihak Isi-Boset, saudara. Di dalam politik bisa terjadi. Dan juga pernah terjadi di Indonesia. Sesudah reformasi 98, maka ada sebuah partai menang pemilu, saudara. Dipimpin oleh seorang wanita. Dan kemudian dia harus menjadi seorang presiden. Tetapi kemudian ada satu orang, saudara, ketua partai juga, rasa kalau dia jadi presiden, saya tidak bisa menyetir dia. Dia mau, saudara, presiden bisa disetir oleh dia. Dan dia tahu ini calon presiden tidak mungkin bisa disetir. Maka kemudian orang ini dia membuat sesuatu gerakan, saudara. Dia membuat namanya poros tengah. Dan kemudian dia membuat namanya politisasi agama. Dia mengatakan bahwa menurut kitab suci, yang namanya wanita tidak boleh menjadi pemimpin, kecuali sudah tidak ada pria lagi, saudara. Akhirnya dia berhasil mempengaruhi para ketua partai. Jangan pilih wanita itu, harus pilih laki-laki. Maka disodorkanlah satu orang laki-laki menjadi calon presiden. Namanya adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, saudara. Oh, berhasil. Gus Dur menjadi presiden, yang ini menjadi wakil presiden yang perempuan, saudara. Dan kemudian ternyata Gus Dur ini tidak bisa disetir oleh orang ini, saudara. Namanya kebetulan sama kayak saya, saudara. Saya kadang-kadang, aduh kenapa gue mesti sama dia namanya, saudara. Dan kemudian saudara, dia kemudian membuat gerakan lagi. Untuk apa, saudara? Menjatuhkan Gus Dur, saudara. Dan berhasil, saudara. Dan sesuai dengan konstitusi, kalau presiden jatuh, maka wakil presiden naik menjadi presiden, saudara. Dan kemudian waktu naik jadi presiden, apa kalimat dia, saudara? Dia berkata, oh wanita boleh menjadi pemimpin, asalkan dia mampu, saudara. Itu politik, saudara. Di dalam politik bisa terjadi, khususnya bagi politikus yang tidak tahu malu, saudara. Dan orang ini pun juga, dia pernah berkata, kalau Jokowi jadi presiden, saya akan PP, pulang pergi, Jakarta Jogja, saudara. Sialnya, saudara, Jokowi jadi presiden. Dia laksanakan janjinya, saudara, tidak sampai sekarang, saudara. Itu politik, saudara. Saudara, itulah sebab saya katakan bahwa tuduhan Isi-Boset terhadap Abner, maupun sanggahan Abner terhadap tuduhan Isi-Boset, itu bisa benar-benar terjadi atau tidak terjadi, saudara. Maka saya berani katakan bahwa itu bisa benar, bisa tidak benar, karena politik, saudara. Dan kemudian sesudah itu Abner yang sangat setia kepada Saul dan keluarganya, akhirnya dia berkata kepada Isi-Boset, aku sudah setia kepada papamu dan kepada keluarganya. Sekarang karena tuduhan ini, saya akan berpihak kepada Daud, saudara. Orang seperti Abner ini
patut diwaspadai. Kenapa saudara? Karena dia tahu Saul selalu jahat kepada Daud saudara yang tidak bersalah. Tetapi dia tetap setia kepada orang jahat ini saudara. Bahkan kemudian Abner saudara, dia menolong Saul mencari Daud untuk membunuh Daud saudara. Dan bahkan Abner dia mengerahkan ribuan tentara pilihannya saudara untuk mencari Daud saudara. Ini orang yang patut diwaspadai. Kenapa? Udah tahu bosnya jahat saudara. Dia tetap setia. Bahkan dia menolong saudara, bosnya yang jahat saudara. Kita mesti tetap setia kepada bos yang baik. Tetapi tidak perlu setia kepada bos yang jahat saudara. Kepada bos yang baik saya setia. Kepada bos yang jahat tidak perlu setia saudara. Tetapi kalau orang narkoba saudara, udah tahu bosnya jahat tetap setia saudara. Kenapa? Lu gak setia, lu mati saudara. Dan kemudian akhirnya Abner mengirim utusan kepada Daud untuk menyatakan bahwa saya mendukung kamu. Saya akan mengajak orang mendukung kamu menjadi raja atas Israel dan juga atas Yehuda saudara. Pertanyaannya, apakah Daud menolak tawaran Abner? Apakah Daud tidak tahu saudara bahwa Abner adalah bukan orang yang baik saudara? Daud tahu saudara siapa Abner. Tetapi Daud tidak menolak tawaran Abner. Kenapa saudara? Karena Daud memang sudah mendengar dari Samuel. Samuel sudah mengurapi dia menjadi seorang raja saudara. Yang kedua, karena Daud tahu hanya melalui Abner lah dia bisa menjadi seorang raja atas Israel dan juga atas Yehuda. Saudara, selama ini Daud menjadi raja cuma raja atas suku Yehuda. Sedangkan 11 suku itu dibawa dari Raja Saul saudara. Dan tentu bagi Daud tidak mudah meyakinkan 11 suku untuk mendukung Daud menjadi itu tidak mudah saudara. Dan Daud tahu cuma melalui Abner. Karena Abner adalah orang nomor 2 sesudah Saul. Sesudah Saul mati saudara, cuma Abner sekarang menjadi orang nomor 1. Cuma dia satu-satunya orang yang bisa membujuk 11 suku mendukung Daud menjadi seorang raja saudara. Pertanyaannya saudara, kalau begitu apakah Daud tidak percaya kepada Tuhan? Bahwa Tuhan bisa mengubah hati manusia berpihak kepada Daud saudara. Saudara, orang yang percaya penuh kepada Tuhan dilarang percaya membabi buta. Orang yang percaya penuh kepada Tuhan juga harus saudara percaya Tuhan juga bisa kasih hikmat kepada orang itu. Saudara, hikmat itu dipelajari. Tuhan tidak memberikan hikmat langsung pada tidak saudara. Hikmat itu dipelajari saudara, itu bukan datang sendiri. Orang sakit misalnya saudara, dia harus percaya penuh kepada Tuhan. Tetapi juga saudara, Tuhan memberikan hikmat kepada dia. Cari dokter saudara. Pernah suatu ketika saya dikasih tahu ada orang kena kanker payudara. Dan kemudian Pak Amin bisa tolong datang doakan. Oh bisa, datang saudara doakan. Dan kemudian saya tanya, ibu sudah ke dokter? Oh enggak perlu. Oh kenapa? Karena Pak Pendeta Anu sudah doakan saya. Dia bilang pasti sembuh dan sudah sembuh, jadi enggak perlu. Saya bilang sama dia, jangan main-main, kamu kena kanker. Kalau dia cuma doakan, yang mengalami adalah kamu. Kamu harus punya hikmat. Itu apa? Didoakan oke, dan jangan lupa pergi ke dokter. Oh enggak perlu katanya. Harus dengan iman. Saya bilang sama suaminya, ajak istrimu ke dokter. Enggak perlu. Dengan iman. Kalau saya ke dokter saya tidak beriman. Saya bilang aduh capek saya. Ya sudah, saya ancam sekali lagi. Kalau terjadi apa-apa, kamu jangan pernah salahkan Tuhan. Enggak. 3 bulan kemudian mati saudara. Suaminya kecewa kepada Tuhan. Dan kemudian dia enggak pernah ke gereja lagi saudara. Saya datang kepada dia. Saya sudah bilang sama kamu dulu. Percaya penuh kepada Tuhan. Didoakan enggak apa-apa, tapi tetap ke dokter.
Dan sekarang kamu kecewa sama Tuhan, kamu udah ke gereja. Saya bilang, tetap ke gereja, saya bilang. Udah bisa enggak? Kenapa? Yang salah kamu. Tuhan tidak pernah bersalah, saudara. Kemudian di akhirnya ke gereja lagi. Saudara, percaya penuh kepada Tuhan dan juga minta hikmat, saudara. Dan juga orang yang berumah tangga, percaya penuh kepada Tuhan, saudara. Tidak hanya doa tok, aku percaya kepada Tuhan. Rumah tangga pasti diberkati oleh Tuhan. Tidak bisa, saudara. Harus minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana cara mengatasi masalah rumah tangga, saudara. Saudara juga harus ikut seminar-seminar keluarga. Kenapa? Karena penting. Kedua, kita mesti belajar, saudara. Berdasarkan prinsip firman Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan satu paket. Aku percaya kepada Tuhan. Dan juga percaya ada hikmat dari Tuhan, saudara. Tentang misalnya orang yang sedang dalam kesulitan ekonomi keluarga, saudara. Sama prinsipnya. Percaya penuh kepada Tuhan. Dan minta Tuhan hikmat untuk mengatasi krisis rumah tangga atau ekonomi, saudara. Saudara, Daud percaya penuh kepada Tuhan yang bisa mengubah hati orang Israel. Dan juga saudara, Daud percaya penuh kepada Tuhan yang juga bisa mengubah hati Abner untuk mengubah hati orang Israel, saudara. Kalau kita beritakan Injil kepada orang, entah kepada keluarga saudara, mesti percaya penuh kepada Tuhan, saudara. Dan di saat yang sama, saudara, kita minta hikmat dari Tuhan. Pertama, saudara, kapan waktu yang tepat saya ngomong sama keluarga saya? Kedua, kalimat yang tepat apa yang mesti saya ucapkan, saudara. Yang tidak perlu menyinggung, tapi sangat menusuk hati orang, saudara. Banyak orang nginjilin orang, saudara, akhirnya apa? Orang itu marah. Katanya sudah penginjilan, tapi marah, saudara. Dan bahkan ada orang sampai digampar, saudara, karena memberitakan Injil. Kenapa? Karena orang itu marah. Kenapa marah? Karena keluarkan kalimat-kalimat yang tidak perlu, saudara. Harus minta hikmat dari Tuhan. Kapan waktunya, omong apa, dan kalau sudah nggak bisa, mungkin orang lain yang omong, saudara. Dan kemudian kita lanjut, lalu kemudian Daud menerima Abner, dan kemudian mengadakan perjamuan bagi Abner, saudara. Oke, saya terima kamu. Kamu mau angkat saya menjadi raja, kamu akan bujuk orang Israel untuk mengangkat saya menjadi raja, saya terima kamu. Dan mengadakan perjamuan, saudara. Dan kemudian sesudah Daud mengadakan perjamuan bagi Abner, kemudian Abner meninggalkan Daud. Nah, disinilah saudara muncul masalah, yaitu seorang bernama Yoab, panglima perang Daud. Saudara, ini masalah sangat serius sekali. Kenapa? Karena Yoab, saudara, itu bisa menggagalkan Daud menjadi seorang raja atas Israel maupun Yehuda, saudara. Di saat yang sama, Yoab pun juga bisa menggagalkan rencana Tuhan yang sudah memakai Samuel, mengurapi Daud menjadi seorang raja. Itu bisa menggagalkan rencana Tuhan, saudara. Kenapa? Karena poin pertama, saudara, Daud tidak ngomong dulu kepada Yoab bahwa Abner kirim utusan kepada saya. Tidak ngomong dulu, saudara. Waktu Yoab tahu, saudara, Yoab marah, Yoab tidak bisa terima, saudara. Dan kemudian, saudara, kenapa Daud tidak ngomong sama Yoab? Sangat mungkin, saudara, Daud takut kepada Yoab. Yoab takut, saudara, bahwa Abner kalau dekat kepada Daud, Abner bisa menggantikan posisi Yoab sebagai panglima perang Daud, saudara. Saudara, panglima perang itu orang nomor 2 di sebuah kerajaan, saudara. Di seluruh dunia juga sama. Panglima perang, saudara, itu orang paling penting, saudara. Di Indonesia, saudara, panglima TNI itu sangat pentingnya luar biasa. Itu sangat ditakuti, saudara. Maka presiden, saudara, dia kalau pilih panglima itu tidak main-main. Dia akan cari tahu dulu, ini setia atau tidak. Ini akan berontak atau tidak, saudara. Jangankan pilih panglima TNI, saudara. Pilih pas pampres pun, saudara, itu mesti hati-hati. Kenapa? Itu bisa membunuh seorang presiden, saudara. Dan kemudian akhirnya Daud, saudara, dia lebih memilih tidak bicara kepada Yoab. Mungkin
Daud takut. Yang kedua saudara, Daud tahu bahwa Yoab begitu benci kepada Abner. Kenapa? Karena Abner itu yang membunuh Asael adiknya saudara. Maka kemudian akhirnya Daud tidak bicara kepada Yoab. Saudara, itu adalah kesalahan daripada Daud saudara. Tidak berani bicara kepada Yoab. Saudara, lebih baik bicara dengan resiko besar daripada tidak bicara dengan resiko lebih besar saudara. Kita bicara ada resiko. Tidak bicara lebih beresiko saudara. Saudara, banyak orang lebih suka tidak bicara. Kenapa saudara? Untuk menyenangkan semua orang saudara. Tidak bisa. Orang tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Tidak mungkin saudara. Kalau orang yang selalu mau menyenangkan semua orang saudara, itu seorang penjilat. Saudara, seorang penjilat adalah seorang yang sangat berbahaya sekali saudara. Dan Daud saudara, dia takut bicara kepada Yoab saudara. Waktu Yoab mendengar semuanya itu, kemudian Yoab cari-cari alasan kepada Daud. Kamu tahu tidak siapa Abner itu? Itu orang jahat. Itu orang yang sangat jahat sekali saudara. Saudara, Daud bukannya tidak tahu siapa Abner. Daud tahu saudara siapa Abner. Bukannya tidak tahu saudara. Tapi juga Daud tahu saudara, cuma Abner yang bisa memungkinkan, menjalankan kehendak Tuhan. Menjadikan sebagai seorang raja saudara. Dan kemudian Daud akhirnya dia memberikan kesempatan kepada Abner saudara. Untuk apa? Untuk berubah. Dia terima Abner. Dan semoga Abner itu bisa berubah saudara. Saudara, Abner itu bisa berubah, bisa tidak berubah saudara. Tetapi saudara, cuma kesempatan yang bisa membuktikan Abner berubah atau tidak berubah saudara. Kalau tidak dikasih kesempatan, tidak berubah. Cuma kesempatan yang bisa membuat Abner berubah atau tidak berubah saudara. Saya pernah kecewa kepada seseorang. Dia waktu lulus SMA. Lalu kemudian saya tawarin dia kuliah. Mau kuliah? Saya tahu dia gak punya duit. Boleh? Saya kuliah saudara. Nggak tanggung-tanggung saudara. Binus saudara. Memang gaji saya cukup besar. Cukup membiayai dia saudara. Saya masukkan binus saudara. Oh mahal sekali. Saya bilang hati-hati ya sekolah. Jangan sampai gagal tengah jalan. Gagal tengah jalan saudara. Dia berhenti saudara. Aduh, itu uang saudara. Dengan keringat cari uang saudara. Kemudian akhirnya dia stop kuliah. Ya sudah saudara. Tapi kemudian bersyukur. Saya tidak patah harapan saudara. Ketika di Sunter, saya tahu ada 3 orang SMP ke SMA tidak punya duit. Memang miskin banget. Ada 1 orang SMA kuliah tidak punya duit saudara. Saya panggil mereka. Kamu mau sekolah? Mau pak, tapi tidak punya duit. Jangan khawatir, saya bayarin. 3 anak saudara, SMP ke SMA. Yang 1, kamu mau kuliah? Mau pak, tapi tidak punya duit. Jangan khawatir, saya bayarin. Kamu kuliah saudara. Waduh, itu duit semua saudara. Saya mesti tahan duit saudara. Hemat setengah mati. Supaya mereka bisa sekolah SMA 3, 1 bisa kuliah saudara. Dan kemudian bersyukur ada 1 pengurus. Tahu, cuma Pak Amin sendirian. Ya, enggak apa-apa. Jangan, enggak boleh katanya. Dia tahu gaji saya berapa saudara. Dan kemudian sesudah itu jangan. Akhirnya patungan semua saudara. Kemudian 3 sekolah SMA, 1 kuliah. Saudara, 4-4-nya berhasil saudara. Kenapa? Karena kasih kesempatan. Ada orang bisa berubah, tidak berubah. Tapi kalau tidak dikasih kesempatan, tidak mungkin berubah saudara. Maka mesti kasih kesempatan saudara. Andai saja saya kecewa sama 1 orang, kemudian kecewa sama semua orang saudara. Wah, saya bisa berdosa sekali. Dan saya melihat orang ini saudara, hidupnya bagaimana. Tapi kemudian tidak boleh kecewa sama 1 orang. Berusaha, berjuang saudara. 4 berhasil saudara. Maka apa? Saya begitu sangat bersyukur sekali saudara. Saudara, kesempatan memberikan kejelasan. Seseorang berubah atau tidak berubah. Bisa berubah dan bisa tidak berubah saudara. Daud
memberikan kesempatan kepada Abner, saudara. Tetapi kemudian saudara kita lanjut. Yoab menjadi sangat marah sekali kepada Daud. Kenapa kamu memilih Abner? Kenapa kamu menerima Abner? Bahkan mengadakan perjamuan bagi Abner. Kenapa? Akhirnya saudara Yoab sangat marah. Kemudian dia suruh anak buahnya kejar Abner, saudara. Mungkin belum terlalu jauh. Waktu dia menyuruh anak buahnya mengejar Abner, tentu Yoab, saudara, dia menyuruh anak buahnya bicara baik-baik kepada Abner. Jangan serang. Kalau kamu serang Abner, Abner akan balas melawan, saudara. Yang kedua, saudara, tentu Yoab juga menyuruh anak buahnya, bilang atas nama Raja Daud memanggil kamu kembali pulang ke Hebron, saudara. Maka kemudian ketika anak buah Yoab ketemu sama Abner, tinggal bilang, mohon maaf, Raja memanggil kamu balik ke Hebron, saudara. Saudara, Abner tentu nggak curiga, saudara. Kemudian dia mengikuti permintaan anak buah Daud, tanda petik, saudara. Kembali ke Hebron, saudara. Kemudian ketika kembali, saudara, Yoab kemudian dia mendekati Abner. Pura-pura hendak ngomong sesuatu pada Abner. Dan tiba-tiba, saudara, Yoab menikam Abner. Matilah Abner, saudara. Alkitab mencatat, mengapa Yoab membunuh Abner? Karena balas dendam atas kematian Asael adiknya yang dibunuh oleh Abner. Saudara, seolah Yoab lupa. Asael mati dalam peperangan, saudara. Yang kedua, seolah Yoab lupa bahwa Abner sudah peringatkan si Asael adiknya. Jangan kejar saya bisa bunuh kamu, saudara. Dan ternyata tetap kejar dan dibunuh oleh Abner, saudara. Saudara, apakah Yoab boleh membunuh Abner? Tidak boleh, saudara. Kenapa? Karena Abner adalah tamunya raja, saudara. Tamu raja harus dilindungi. Dan Yoab tidak bisa memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan negara. Dia punya urusan pribadi sama Abner, dia dendam sama Abner, saudara. Tetapi dia tidak bisa bedakan, ini urusan negara, bukan urusan pribadi, saudara. Saudara, orang bijak bisa membedakan mana urusan pribadi dengan urusan gereja, saudara. Urusan pribadi adalah urusan pribadi. Urusan gereja adalah urusan gereja, saudara. Jangan bawa-bawa urusan pribadi ke dalam urusan gereja, saudara. Orang tidak bijak, saudara, tidak mampu membedakan mana urusan pribadi, mana urusan gereja, saudara. Dulu pernah ketika saya datang Palembang, saudara, kemudian saya melihat, waduh, ibadah sedingin ini. Saya cari sebab-sebabnya, saudara. Dan kemudian saya tahu, saudara, ini gereja lebih banyak ngurusin keluar, KKR siswa, saudara, kemana-mana. Enggak ngurusin dalam. Maka kemudian sangat bahaya sekali, terbalik posisinya. Mana dulu, mana belakangan. Kemudian saya bilang, saya akan urus ke dalam dulu. Saya akan bereskan dulu ibadahnya, pembesukannya, wartanya, dan lain-lain, saudara. Saya akan urus ke dalam dulu, saudara. Baru keluar. Kemudian orang itu, oh enggak bisa. Berarti Pak Amin tidak suka melakukan penginjilan. Bukannya saya stop, saya tunda dulu. Kenapa? Saya harus urus ke dalam dulu, baru keluar, saudara. Dia nggak bisa terima. Marah sama saya, saudara. Efeknya lari ke gereja. Dia stop perpuluhannya, saudara. Bayangkan urusan pribadi, saudara. Saya sudah jelaskan. Lari kepada urusan gereja, dia stop perpuluhannya, saudara. Ya sudah, enggak apa-apa, saudara. Enggak apa-apa. Kenapa, saudara? Tidak bisa membedakan mana urusan pribadi, mana urusan gereja, saudara. Dan kemudian Daud akhirnya sesudah dia mendengar Abner dibunuh oleh Yoab, kemudian apa yang dilakukan oleh Daud? Dia cuma menyesalkan tindakan Abner, saudara. Daud tidak menghukum Yoab, saudara. Daud cuma menyesalkan tindakan Yoab kepada Abner. Daud tidak menghukum Yoab, saudara. Kenapa? Karena sangat mungkin sekali Daud takut kepada Yoab, saudara. Dan kemudian akhirnya Daud menyuruh Yoab dan para pengikutnya untuk apa? Untuk mengoyak pakaiannya. Yang kedua, memakai kain kabung dan meratap di depan mayatnya Abner.
Saudara, Daud betul-betul sungguh-sungguh kehilangan Abner, saudara. Dia tidak main-main. Saudara, Daud menangis sangat keras sekali di kuburan Abner. Alkitab mencatat, saudara. Dan kemudian membuat seluruh rakyat, saudara, kemudian menangis bersama-sama dengan Daud, saudara. Daud sangat menyesalkan tindakan Yoab membunuh Abner karena dendam pribadi, saudara. Yoab tidak pernah sampai berpikir, saudara, bahwa tindakan kamu ini bisa dipakai setan untuk menggagalkan rencana Allah yang sudah mengangkat Daud menjadi raja atas Israel dan Yehuda, saudara. Kenapa? Karena dendam pribadi itu bisa menggagalkan rencana Tuhan, saudara. Di dalam Alkitab juga pernah tercatat, saudara. Ayub, istri Ayub, saudara. Istri Ayub hampir, saudara, dipakai setan mengutuki Allah, saudara. Coba kita buka di dalam Ayub pasalnya yang pertama. Ayub pasal pertama, kita baca ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Ayub pasal pertama, ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Sesudah menemukan, kita baca bersama-sama Ayub pasal 1 ayat 8 sampai 11. Yang kedua Ayub pasal 2 ayat 9 hingga 10. Ayub 1 8 sampai 11, semua baca bersama-sama. 1 2 3. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Tetapi ulurkan tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ya pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Saudara, apa kata setan kepada Tuhan? Ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyai. Dia pasti mengutuki engkau di hadapanmu, saudara. Maka kata Tuhan, saudara, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengeluarkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan, saudara. Dah lama kemudian terjadilah sesuatu yang sangat besar, saudara. Semua harta Ayub habis. Semua anak Ayub mati, saudara. Dan semua kesehatan Ayub juga habis, saudara. Lalu kemudian, saudara, apa kata istri Ayub kepada Ayub? Kita baca pasal 2 ayat 9 dan 10. 1, 2, 3. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, apa kata istrinya, saudara? Kutukilah Tuhanmu, saudara. Saudara, kalau sampai Ayub mengutuk Tuhan, saudara, artinya, saudara, Tuhan kalah oleh setan, saudara. Setan berkata, kamu jaga dia sih, kamu berkati dia, coba kamu tidak jaga dia, dia pasti mengutuki kamu. Kata Tuhan, silakan, laju silakan, tapi cuma kamu sayangkan nyawanya, saudara. Saudara, istri Ayub tidak sadar, dia sedang dipakai oleh setan, saudara, untuk Ayub mengutuki Tuhan, saudara. Tapi bersyukur, Ayub, saudara, dia tidak pernah mengutuki Tuhan, saudara. Kenapa, saudara? Karena Ayub tahu, segala milik saya itu hanya titipan Tuhan, saudara. Kalau Tuhan mau ambil waktunya, sudah tiba, ya sudah ambil saja, saudara. Harta saya, titipan Tuhan. Anak saya, titipan Tuhan. Kesehatan saya, titipan Tuhan. Kalau Tuhan ambil, ya sudah, saudara. Ayub tahu dan Ayub tidak boleh mengutuki Tuhan, saudara.
Dan kemudian saudara akhirnya apa? Akhirnya kemudian sesudah itu dia bilang sama anak buahnya. Dia bilang sama Yoab dan anak buahnya supaya meratap di depan mayat Abner, saudara. Dan kemudian dia menangis dengan keras di kuburan Abner, saudara. Dia tidak main-main, dia sungguh-sungguh. Dia menangis dengan keras di kuburan Abner. Semua orang melihat Daud, saudara. Kemudian mereka juga menangis bersama-sama, saudara. Saudara, hati-hati, saudara. Yoab melakukan hal seperti itu. Dia bisa dipakai setan menggagalkan rencana Tuhan, saudara. Itu mesti hati dengan setiap tindakan kita, saudara. Apa yang kita lakukan, saudara? Apakah dilakukan dengan emosional? Atau saudara, kita lakukan dengan tenang, saudara. Yoab melakukan pembunuhan kepada Abner karena emosional, saudara. Dan dia tidak bisa bedakan mana urusan pribadi, mana urusan negara, saudara. Orang yang melakukan tindakan karena emosional, saudara, dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Dan di saat yang sama dia tidak mungkin mempermuliakan Tuhan, saudara. Bersyukur, saudara, Daud diberikan hikmat oleh Tuhan. Dengan kesungguhannya, dengan kejujurannya, saudara. Dia menangis dengan keras di depan kuburan Abner. Semua orang melihat, saudara, bagaimana Daud menangis dengan keras, saudara. Dan kemudian ada orang memberikan roti kepada Daud, saudara. Makanlah, Daud. Dia bilang, tidak akan aku makan. Kenapa? Sedang berkabung, saudara, terhadap kematian Abner, saudara. Apa akibatnya, saudara? Akhirnya tahulah orang bahwa bukan Daud yang membunuh Abner, saudara. Maka percayalah orang-orang kepada Daud. Dan akhirnya, saudara, Daud diangkat menjadi seorang raja Israel. Dan rencana Allah itu tidak pernah gagal, saudara. Yoab bodoh sekali. Karena dia emosional, tidak sadar dia dipakai setan menggagalkan rencana Tuhan, saudara. Kita mesti belajar peristiwa ini. Yoab, saudara, dia bisa dipakai setan dan bahkan sudah dipakai setan menggagalkan rencana Tuhan. Poin kedua, saudara, Daud seorang yang setia kepada janjinya. Dia sudah janji sama Abner, saudara. Oke. Dan dia setia dengan janjinya, saudara. Saudara, Yoab seorang yang sangat setia kepada Daud. Seorang pahlawan yang hebat. Menang perang terus, bawa jarahan banyak, saudara. Tetapi saudara, emosional. Daud seorang yang setia kepada janjinya, saudara. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang setia kepada janjinya, saudara. Pada waktu sesudah Tuhan menciptakan Adam, saudara, Tuhan langsung membuat janji kepada Adam, saudara. Perhatikan, saudara, Tuhan adalah Tuhan, Adam adalah manusia. Saudara, Tuhan atau Tuan tidak perlu buat janji sama bawahan, saudara, tidak perlu buat janji. Tapi Tuhan, saudara, dia adalah Tuhan, dia menurunkan derajatnya, saudara, sehingga selevel dengan manusia. Dan dia buat janji kepada manusia, saudara. Semua buah dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Semuanya, saudara. Tetapi buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kamu makan. Pada waktu kamu memakannya, kamu pasti mati, saudara. Di dalam bahasa Ibrani istilah mati, saudara, mati 2 kali, saudara. Serius sekali, saudara. Tapi kemudian akhirnya Adam, saudara, dia mengingkari janjinya kepada Tuhan, saudara. Dan bukan cuma Adam, Hawa pun juga mengingkari janjinya kepada Tuhan, saudara. Saudara, Tuhan sudah buat janji kepada Adam. Manusia gagal memenuhi janji. Apakah Tuhan balas dendam? Enggak, saudara. Bahkan kemudian Tuhan buat janji lagi kepada Hawa, saudara.
Sesudah peristiwa kejatuhan, kemudian Tuhan membuat janji lagi kepada Hawa dan kepada setan. Tuhan memanggil Hawa dan memanggil setan. Langsung membuat janji, saudara. Aku akan mengadakan permusuhan antara kamu setan dengan perempuan. Ini janji, saudara. Antara keturunanmu dengan keturunannya. Nya, saudara. Dalam bentuk orang ketiga tunggal maskulin. He, saudara. Keturunannya akan meremukkan kepala kamu, setan. Dan kamu akan meremukkan tumit keturunan perempuan ini, saudara. Saudara, manusia sudah gagal janji. Tapi Tuhan, saudara, dia tetap setia kepada janjinya. Bahkan dia berjanji lagi kepada Hawa, saudara. Akan menurunkan juru selamat, saudara. Bernama Kristus, saudara. Dan kemudian juga Tuhan pernah buat janji dengan Abraham. Saudara, bukan antara Tuhan dengan hamba, bukan, tapi antara sesama sederajat, saudara. Saudara, saya waktu baca beginian ya, aduh, enggak salah ya Tuhan ya. Engkau ini Tuhan lo, pencipta lo. Engkau menurunkan derajat lo, membuat janji. Engkau seperti manusia dengan manusia buat janji, saudara. Saya kadang-kadang, aduh, enggak salah ya Tuhan ya. Tapi fakta enggak salah, saudara. Apa artinya? Tuhan rela menurunkan derajatnya, saudara. Mau buat janji dengan manusia. Dan pada waktu Tuhan membuat janji kepada Abraham, tanah ini akan menjadi milik kamu. Kemudian Abraham berkata, apa tandanya Tuhan? Coba kita buka di dalam Kejadian pasal 15. Kejadian pasal yang ke-15, kita baca ayat 7 hingga ayat yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-15, kita baca dari ayat 7 hingga ayat yang ke-12. Sesudah menemukan, kita baca bersama-sama Kejadian pasal 15 ayat 7 hingga 12. 1, 2, 3. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan. Dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian ini yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Ayat 17 dan 18. 1, 2, 3. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulung berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Saudara, Tuhan membuat janji dengan Abraham. Ambil lembu, ambil binatang yang lain, potong menjadi 2. Bagian sini taruh di sebelah kiri, bagian sini taruh sebelah kanan. Dan kamu berjalan di tengahnya. Saudara, orang zaman dulu buat janji begitu, saudara. Potong binatang, saudara. Apa artinya? Siapa melanggar janji, nasibnya sama seperti binatang ini, saudara. Mati, saudara. Sesudah itu kemudian akhirnya, saudara, Tuhan, saudara, dia berjalan di antara kedua potongan hewan itu, saudara. Di dalam bentuk perapian berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu, saudara. Bayangkan ini Tuhan loh, saudara. Dia menurunkan derajatnya, saudara. Seperti manusia dengan manusia buat janji, saudara. Dan manusia, saudara, gagal memenuhi janji. Dan Tuhan, saudara, tetap setia kepada janjinya, saudara. Saudara tahu, manusia gagal memenuhi janji. Yang dihukum siapa, saudara? Anaknya sendiri, Yesus Kristus, mesti dihukum, saudara. Karena apa?
karena janji manusia yang gagal kepada Tuhan, saudara. Siapa melanggar janji, nasibnya akan seperti binatang ini, mati, saudara. Dan manusia gagal memenuhi janjinya, saudara. Mestinya manusia yang mati. Tapi saudara, Allah Bapa menyerahkan anaknya, saudara, mati untuk memenuhi janji itu, saudara. Saudara, kalau orang gak ngerti teologi ya, saudara, cuma ngomong asal ngomong, saudara. Kenapa seorang pendeta mesti belajar teologi ya, saudara? Supaya belajar betapa mengerikannya janji itu, saudara. Di dalam bahasa Ibrani, saudara, istilah janji bukan cuma meternya 10.000, bukan, saudara. Apa arti janji? Janji sama dengan memotong, saudara. Arti janji sama dengan memotong, saudara. Ada yang ingkar janji mesti mati, saudara, mesti dipotong, saudara. Dan kemudian, saudara, Tuhan Allah Bapa, saudara, dia kemudian, saudara, dia tanda petik, saudara, memotong anaknya sendiri, saudara, demi memenuhi janji yang sudah diikrarkan bersama, saudara. Gagal oleh manusia. Dan kemudian manusia yang mati, tapi Kristus yang mati, saudara. Saya mengajak kita sekalian, saudara, mari kita terus mengingat, saudara, segala kebaikan Tuhan. Kita janji, saudara, sering gagal, saudara. Janji kepada Tuhan sering gagal, saudara. Apa akibatnya? Yesus mesti mati, saudara. Kalau kita, saudara, terus ya gagal janji, gagal janji, gagal janji, janji gagal, janji gagal, janji gagal, saudara. Itu sama dengan, saudara, kita ingin membunuh kembali Yesus, saudara. Ini tidak main-main. Janji sama Tuhan, laksanakan. Tidak kuat, jangan janji, saudara. Saya ulang sekali lagi, saudara. Janji serius, pikirkan, saudara. Kalau sudah janji, laksanakan. Tidak berani, jangan janji, saudara. Kenapa, saudara? Waktu kita mengingkari janji, seperti kita ingin membunuh Yesus kembali, saudara. Bukankah ini suatu hal yang sangat menyedihkan bagi Allah, saudara? Apakah ini membuat kita sedih, saudara? Saudara, dari setiap firman Tuhan, oh cuma Abner, Yoab. Tidak, saudara, begitu kaya firman Tuhan. Maka kita bisa bawa, saudara, kepada janji Tuhan kepada kita, janji kita kepada Tuhan. Dan Tuhan penuhi janjinya, saudara. Sedangkan kita bagaimana, saudara? Mari kita belajar, banyak poin yang bisa kita pelajari, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman, kiranya firman tegur kami, dan juga Tuhan juga kuatkan kami melaksanakan janji-janji kami kepada Tuhan. Entah janji apapun, biarlah ya Tuhan kami janjikan dengan penuh kesadaran dan juga dengan penuh kesungguhan, agar kami ya Tuhan dapat melaksanakan janji-janji kami kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah setia kepada janji-Mu, tolong kami, kuatkan kami agar setia kepada janji kami kepada Tuhan. Terima kasih, biarlah firman pada hari ini menegur kami dan juga mengingatkan kami serta menguatkan kami dan menghibur kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.